Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kelas Bumaya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Mauliza Yunita, yang kedua ada Vina Noviantika, yang ketiga ada Nona Zarima, yang keempat saya sendiri, Fahmi Ardiansyah, yang kelima ada Nasrullah, dan yang keenam ada Khairul Anwar. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan teknis dari deployment diagram, komponen diagram, dan kelas diagram, dan package diagram. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi kami. Aplikasi kami bernama Axnonym, di mana pada aplikasi ini siswa dapat menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru melalui pesan anonim. Setiap siswa akan bergabung ke dalam room chat kelas, dan untuk masuk ke dalam room chat tersebut, siswa akan diberikan kode oleh guru. Nantinya siswa-siswa akan bertanya di dalam room chat tersebut, lalu guru dapat membalas pesan-pesan yang berisi pertanyaan dari siswa. Semua murid dalam room chat tersebut dapat melihat pesan tersebut, tetapi tidak dapat menampilkan identitas dari murid yang bertanya. Baik, selanjutnya ada use case diagram pada pengajar. Pengajar dapat melakukan login, membuat akun, membuat kelas, masuk ke kelas baru, membagikan kode kelas, menjawab pertanyaan dan logout. Di sini berarti pengajar dapat login pertama ke dalam aplikasi. Apabila dia tidak memiliki akun, maka pengajar dapat membuat akunnya. Kemudian pengajar dapat membuat kelas untuk dapat dimasuki siswa nantinya. Kemudian pengajar juga dapat membagikan kode kelas, dapat menjawab pertanyaan yang diberikan siswa, dan dapat logout. Selanjutnya ada activity diagram pada pengajar. Yang pertama yaitu membuat akun. Dalam membuat akun, yang pertama harus dilakukan memasukkan email, memasukkan password, dan konfirmasi password. Kemudian klik selesai. Yang kedua ada login atau masuk ke dalam aplikasi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan email, lalu memasukkan password, lalu klik icon masuk. Kemudian aplikasi akan memeriksa apabila email dan password salah, maka akan kembali mengisi ulang email dan password. Namun apabila benar akan masuk ke halaman utama dari aplikasi Axnonym ini. Yang selanjutnya adalah membuat kelas dalam aplikasi. Membuat kelas yang harus dilakukan adalah masukkan nama kelas, kemudian masukkan kode kelas, dan pengajar kemudian bisa masuk ke dalam kelas. Selanjutnya ada membagikan kode kelas. Membagikan kode kelas yaitu dengan cara klik icon share, lalu salin kode kelas tersebut. Selanjutnya ada menjawab pertanyaan dari siswa. Menjawab pertanyaan yang harus dilakukan adalah pilih kelas, kemudian klik kotak chat, kemudian masukkan jawaban, kemudian kirim jawaban tersebut. Yang terakhir ada logout dari aplikasi. Yang harus dilakukan adalah masuk ke menu utama dari ASChat, kemudian klik keluar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari aktivitas siswa. Dapat dilihat dari use case tersebut, siswa melakukan login ke aplikasi harus terlebih dahulu membuat akun. Kemudian, siswa dapat masuk ke kelas baru dengan menggunakan kode kelas yang telah diberikan oleh pengajar. Dan siswa juga dapat membagikan kode kelas tersebut kepada teman-temannya. Setelah siswa masuk atau gabung dalam room chat kelas, siswa dapat langsung berinteraksi dengan memberikan pertanyaan kepada pengajar melalui chat. Setelah hal yang ingin ditanyakan selesai dijawab oleh pengajar, maka siswa dapat menutup atau keluar dari aplikasi tersebut. Dari semua aktivitas yang dilakukan siswa, hanya aktivitas membuat akun yang extend dengan aktivitas login, dan membuat kelas extend dengan membuat akun. Untuk aktivitas lain adalah include antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada activity diagram dari setiap aktivitas siswa. Aktiviti pertama yaitu siswa membuat akun. Aktivitas ini dimulai dari membuat akun, kemudian memasukkan email dan password,
dan aktivitas ini selesai dengan mengklik selesai. Kemudian activity diagram berikutnya, siswa login ke aplikasi. Dari diagram tersebut dapat dilihat ketika ingin melakukan login ke aplikasi, maka harus memasukkan email dan password yang sudah didaftar pada proses pembuatan akun. Lalu klik ikon masuk dan terjadi proses decision, yaitu jika email dan passwordnya benar, maka akan lanjut ke halaman utama dari aplikasi tersebut. Jika salah, maka harus memasukkan kembali email yang benar. Kemudian aktivitas diagram selanjutnya ialah siswa gabung ke kelas. Dari diagram tersebut dapat dilihat ketika bergabung dengan satu kelas, maka harus memasukkan kode kelas, lalu klik ikon masuk. Dan juga terjadi proses decision, di mana jika kode tersebut benar, maka akan masuk ke halaman room chat kelas atau halaman percakapan. Dan jika salah, maka akan kembali ke masukkan kode kelas. Aktivitas diagram selanjutnya yaitu siswa membagikan kode kelas. Dari diagram tersebut, jika ingin membagikan kode kelas, maka dapat mengklik ikon share, kemudian menyalin kode kelas tersebut. Dan aktivitas selanjutnya yaitu siswa memberikan pertanyaan. Dari diagram tersebut, ketika siswa ingin menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada pengajar, siswa akan memilih kelas yang ingin dia tanyakan. Kemudian siswa akan mengklik pada kotak chat dan mengetik pertanyaan. Kemudian mengirimkan pertanyaan tersebut. Aktivitas diagram terakhir yaitu logout dari atau keluar dari aplikasi. Apabila siswa ingin logout, maka harus kembali ke menu Ask Chat atau halaman di mana seluruh kelas ditampilkan. Kemudian siswa dapat menekan tombol keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada package diagram. Berdasarkan package diagram tersebut, terdapat tiga buah package, yaitu application, database, dan infrastruktur. Dapat dilihat bahwa sebuah aplikasi tersebut tergantung pada database dan infrastruktur. Kemudian, semua data dan informasi dari infrastruktur dan database akan dikirimkan ke application. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen utama sistem. Berikut adalah komponen-komponen diagram dari aplikasi Asnonim. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Pada diagram tersebut dapat dilihat proses dari pendistribusian dalam sistem pada bagian front-end di mana user, yaitu guru dan siswa, dapat mendaftarkan akun, melakukan login, membuat kelas, bergabung dengan kelas, membagikan kode kelas, dan mengirim pesan di dalam kelas. Itu semua merupakan gambaran dari struktur yang bisa dilakukan oleh user. Sedangkan pada bagian back-end, tempat di mana mengelola struktur atau tampilan dari front-end. Setiap akun yang didaftarkan akan masuk ke bagian database akun. Kemudian, untuk mengirim pesan, masuk ke bagian database chat. Semua struktur tersebut akan dikelola oleh server dari aplikasi Asnonim. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram merupakan gambaran umum dari suatu sistem yang akan menjelaskan hubungan antara software dan hardware dalam sebuah aplikasi. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa pertama aplikasi harus memiliki device, yaitu berupa smartphone yang akan mengakses sebuah aplikasi bernama Asnonim. Nah, kemudian device ini dihubungkan ke operasi sistem, yaitu Android. Operasi sistem yang digunakan adalah Android. Kemudian segala informasi atau semua informasi yang ada dalam aplikasi ini akan disimpan di database, seperti informasi data diri pengguna akan disimpan di database akun. Kemudian untuk informasi chat itu akan disimpan di database chat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, pada kelas diagram ini memiliki kelas daftar akun yang memiliki atribut email bertipe string, password bertipe string, dan juga konfirmasi password bertipe string. Kemudian pada kelas login memiliki atribut email bertipe string, password juga bertipe string.
Kemudian pada kelas siapa Anda memiliki metode mahasiswa dan pengajar. Kemudian kelas buat kelas baru memiliki atribut nama kelas yang bertipe string, kode kelas bertipe string. Kemudian kelas bergabung dengan kelas memiliki atribut kode kelas bertipe string. Dan kelas mengirim pesan. Masing-masing kelas ini memiliki relasi dependensi dengan package database, di mana kelas-kelas ini akan tersimpan pada package database. Kemudian package database ini memiliki relasi dependensi dengan package application. Nah, pada kelas siapa Anda memiliki relasi dependensi dengan kelas buat kelas baru, bergabung dengan kelas juga kelas mengirim pesan. Kelas siapa Anda ini juga memiliki relasi composition dengan kelas daftar akun juga kelas login, yang artinya kelas siapa Anda ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan kelas daftar akun juga kelas login. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.